Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Guci dipimpin doanya untuk teman-temannya. Amin. Nah, anak-anak ibu sekalian, silahkan sebelum memulai pelajaran kalian rapikan terlebih dahulu meja dan bangku kalian. Kalian lihat sekeliling kalian apakah ada sampahnya atau tidak. Jika ada, silahkan kalian buang ke tong sampah terlebih dahulu. Ingat anak-anak, lingkungan yang bersih akan membuat kalian nyaman untuk belajar dan fokus dalam belajar. Baik, sebelumnya ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Ada 10 orang ya? Oh iya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Oke, silahkan buku yang berhubungan dengan TIK dikeluarkan, disiapkan, pulpen disiapkan, dan catat poin-poin penting dari yang ibu jelaskan hari ini ya. Baiklah, anak-anak, kali ini kita akan membahas bab baru. Adapun materinya mengenai internet dan intranet. Baik anak-anak, kalian di sini pasti sudah tidak asing lagi dengan kata internet, bukan? Bahkan kalian juga menggunakan internet, kan? Ayo, siapa di sini yang belum pernah menggunakan internet? Pasti sudah semua, kan? Nah, anak-anak ibu sekalian, kata internet ini sudah sangat akrab di kehidupan kita. Bahkan ada beberapa orang yang sudah bergantungan dengan teknologi satu ini. Internet memang sangat populer ya anak-anak, apalagi di kalangan remaja seperti kalian. Ibu mau tanya, ada yang tahu gunanya internet? Acungkan tangannya. Ya, Okta? Sebagai tempat bertukar informasi. Iya, benar, ada lagi? Untuk mengirim pesan. Iya. Ada lagi? Untuk mencari uang? Iya, benar. Jadi anak-anak, pada dasarnya internet itu memiliki banyak manfaat dan banyak kegunaannya. Mulai dari yang kalian sebutkan tadi, untuk bertukar informasi, untuk mengirim pesan, bahkan untuk mencari peluang bisnis dapat melalui media-media sosial yang ada saat ini. Nah, perhatikan PowerPoint yang ibu buat. Di sini ada internet. Internet merupakan jaringan besar yang menghubungkan beberapa jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, internet ini dapat diibaratkan jaring laba-laba yang memiliki titik-titik atau istilahnya node yang saling terhubung. Nah, node ini dapat berupa perangkat komputer, laptop, atau bahkan ponsel kalian. Nah, internet ini juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dan bahkan memberikan informasi. Seperti misalnya untuk bertukar gambar, mengirim suara, mengirim dokumen penting, dan masih banyak lagi. Nah, di sini Ibu ada berikan satu contoh kegiatan internet. Salah satunya mengunduh atau mendownload. Kalian pasti sering kan mendownload. Nah, coba kalian perhatikan. Di situ file yang di-download ada di bawah. Nah, itu dari brosur sudah masuk ke komputer kita. Nah, kemudian ada intranet. Apa sih intranet? Intranet itu merupakan jaringan komputer yang terhubung di suatu area lokal atau area ruang lingkupnya itu kecil.
Kalau internet secara global atau secara luas, nah intranet ini ibaratnya bagian terkecil dari internet. Intranet ini juga biasanya ada di suatu perusahaan, suatu gedung yang tidak luas, atau bahkan di suatu perkotaan yang ruang lingkupnya kecil. Nah, itu bisa disebut intranet. Terus di sini juga ada nama lain dari intranet, seperti mini internet dan juga internet private. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari intranet. Yang pertama kita bahas kelebihan dari intranet atau keuntungan dari intranet. Yang pertama, meningkatkan atau menambah produktivitas kerja. Jadi, dengan adanya intranet, maka pekerja di suatu organisasi, suatu perusahaan itu dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh mereka untuk menunjang peran dan tanggung jawab dari mereka masing-masing. Kemudian ada efisiensi waktu atau pemanfaatan waktu. Jadi, melalui intranet, pegawai di suatu perusahaan ini dapat memperoleh informasi kapanpun, sehingga terjadilah efisiensi waktu. Organisasi ataupun pegawai dari perusahaan ini juga dapat memberikan informasi setiap saat secara aktual atau secara tepat. Kemudian yang ketiga ada keamanan komunikasi. Nah, dengan adanya intranet ini memudahkan komunikasi antara bagian dari suatu organisasi, baik secara horizontal maupun secara vertikal, yang aman karena ruang lingkupnya itu tidak luas. Kemudian yang terakhir ada efektivitas biaya. Intranet ini jika digunakan berjalan lancar atau sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan atau organisasi, maka dapat mengoptimalkan atau mengurangi pengeluaran dari perusahaan itu sendiri. Namun, jika tidak sesuai kebutuhan dari perusahaan, juga bisa menyebabkan kerugian. Kemudian, ada juga kekurangan dari intranet. Yang pertama, perlu banyak latihan. Kemudian yang kedua ada perlu tenaga ahli. Karena untuk menyiapkan intranet sendiri perlu keahlian dan tidak bisa sembarang orang untuk bisa melakukannya. Nah, yang terakhir ada data penuh. Jadi, intranet ini tidak seperti internet yang memiliki penyimpanan data cloud atau penyebaran awan. Nah, kalau intranet ini penyimpanannya menggunakan hard disk, sehingga hard disk ini bisa overload. Nah, itu saja materi yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk anak-anak Ibu semuanya, apakah masih ada yang dibingungkan atau tidak jelas? Silahkan ditanyakan kepada Ibu. Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, coba siapa yang dapat menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Baik, Cantika, silakan. Ya, benar. Jadi, berdasarkan kesimpulan yang disimpulkan oleh Cantika, pada dasarnya internet dan intranet ini merupakan jaringan komputer yang terhubung ke perangkat komputer lainnya. Yang mana internet ini jaringannya sangat luas, sedangkan intranet jaringannya ruang lingkupnya itu kecil, seperti yang digunakan di perusahaan, kantor, dan sebagainya. Dan pada dasarnya juga internet dan intranet ini sebagai protokol pertukaran informasi ya anak-anak. Dan untuk setiap jaringan ini juga pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk itu, penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, baik anak-anak, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, maka pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, untuk
materi minggu depan kita akan membahas mengenai dasar dari sistem jaringan di internet dan intranet. Jadi ibu minta kalian pelajari terlebih dahulu ya di rumah, dibaca-baca loh. Oke, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita tutup, maka kita berdoa terlebih dahulu. Guci, silahkan dipimpin teman-temannya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya.